Dan jangan salah, saya tidak mau semua ini keangkat ke media. Awalnya sudah memberikan kesempatan pada Reski, keluarga saya menghubungi Reski, karena saya berpikir Keke udah cukup lah untuk tahu siapa ayahnya gitu ya. Saya berikan kesempatan pada Reski selama 6 bulan kekeluargaan, tapi tidak pernah ada respon dari pihak Reski. Bahkan telepon dari kerabat saya ke bapaknya pun di reject. Artinya tidak ada itikat baik dari pihak sana gitu kan. Ini untuk ibu pengacaranya, kuasa hukumnya Reski Aditya gitu. Ibu seorang ibu pastikan. Cobalah bicara dan memberikan keterangan itu yang sedetail-detailnya. Jangan pakai yang memberikan keterangan yang ibu berpikir bisa menaikkan image klien ibu atau bahkan ibu sekalipun. Jangan. Saya tantang kok, pakar manapun silahkan apakah saya berbohong atau tidak. Berikan keterangan yang sejelas-jelasnya ibu. Ingat ibu punya anak perempuan juga loh. Ya. Jadi ibu kuasa hukum Reski mengajak perdamaian dengan dilakukan secara diam-diam dan rahasia. Kalau ibu lupa, ada bahasa underground. Ingat kan, mungkin ibu ingat ya. Dan ada saksi di situ 2 orang. Kata-kata jual putus ini tuh seperti apa? Oke, ibu minta saya tidak memakai lawyer. Ibu minta tes DNA dilakukan diam-diam. Dan tes DNA pun dilakukan dengan cara Keke saya ajak ya Mbak Weni, nanti ketemu dengan Reski. Setelah itu saya kabari hasilnya seperti apa. Ibu berpikir tes DNA seperti apa bu mekanismenya. Tidak semudah itu. Saya walinya Keke, harus didampingi kedua belah pihak, harus ada saksi. Dan harus disepakati di rumah sakit mana DNA akan dilakukan. Yang ibu angkat hanya kesalahan lawyer saya bicara tentang jual putus. Memang ada materi, ada nilai 1 perak. Jujur bu, apakah ada nilai pada saat pembicaraan itu? 1.000 perak kah? 1 juta? Atau 100 miliar? Ada. Ibu dan kuasa hukum saya hanya membicarakan mekanisme seandainya ibu bilang Reski mau menafkahi dan bertanggung jawab terhadap Keke. Reski mau kok menafkahi per bulannya Keke. Begitu ibu bilang sampaikan ke lawyer saya. Lawyer saya menginginkan kejelasan seperti apa sih? Apakah per bulan? Apa tidak sebaiknya putus saja? Itu yang ibu bilang jual putus. Memberikan keterangan itu yang yang lengkap dan sebenar-benarnya. Ada saksi loh di sini ibu. Saya ingatkan, kita sama-sama seorang perempuan, sama-sama seorang ibu. Dan saya pikir dengan ibu bekerja, ibu pun berjuang ya buat keluarga ibu. Begitupun saya. Jadi saya minta pakai hati nurani dalam memberikan klarifikasi. Dan satu lagi soal menolak DNA. Weni Aryani menyatakan dengan tegas dari awal perjuangan saya ini yang tidak pernah dihiraukan oleh Reski adalah untuk mengejar tes DNA ke Reski. Tapi kalau ada penolakan tes DNA dari saya, karena ibu pengacara itu mau dilakukan secara diam-diam, rahasia, underground, dan dilakukan secara sepihak oleh ibu. Gak bisa dong. Saya mau tes DNA dilakukan, diketahui publik di depan umum dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Saya jawab singkat aja ya. Sebetulnya kalau persoalan anak, tidak mudah bagi perempuan seperti saya mengungkapkan hal seperti ini gitu. Tapi juga ada tanggung jawab dan amanah saya. Kita tidak pernah tahu umur, Mbak. Kita tidak pernah tahu umur. Seandainya saya tidak diberikan umur panjang, apakah kebenaran ini akan berhenti sampai di sini? Apakah saya setiap hari harus mendengar anak saya menanyakan siapa ayah saya? Sementara orang sekeliling kita sudah tahu semua gitu. Siapa sebenarnya papanya Keke? Saya hanya bentuk amanah dan tanggung jawab sebagai ibu. Selama saya masih diberikan kesehatan, kebenaran ini harus saya ungkap kepada Keke. Awal kenal Reski itu udah berapa tahun yang lalu lah ya. Itu awalnya dia beli rumah saya di Kemang, daerah Kemang. Awalnya dari situ. Dari situ ya dia datang ke kantor saya, mau nego rumah, minta nomor telepon standar lah ya, seperti layaknya orang pendekatan gitu kan. Ajak makan siang, terus kita juga ada aktivitas bareng, sama-sama senang jet ski kan. Bukan sama-sama senang sih, kebetulan saya yang hobi, Reski ikutan gitu. Oh Reski sangat tahu saya hamil Keke. Bahkan waktu umur kehamilan berapa bulan, Reski sempat
antar saya ke Brawijaya Women Hospital ya, untuk cek kandungan kok. Ya dengan gaya Reski tengil kan dulu ya, cuman ya seneng ya punya anak gitu doang. Aku menunggu gitu ya. Saya menunggu itu dari mulut Reski, tapi tidak pernah terucap dari mulut Reski tentang akan bertanggung jawab dan menikahi gitu saat itu. Mungkin saya berpikir saat itu kan dia lagi naik karirnya, mungkin dia takut karirnya hancur atau bagaimana, saya nggak tahu lah. Yang lebih banyak ya dengan gayanya Reski lah ya, semangatin tetap. Cuman yang lebih banyak mengingatkan tentang kehamilan tuh lebih banyak adiknya Reski. Mbak, hati-hati jangan main jet ski dulu atau apa gitu. Mas Bowo namanya. Jadi pada saat itu keluarga Reski tahu nggak? Tahu. Mungkin waktu si Keke ini lahir, Reski pun datang atau Reski datang, bapaknya pun datang. Saya terbuka dengan keluarga dan kedekatan saya dengan Reski itu tidak diketahui hanya beberapa orang. Tapi lingkungan terdekat kita, bahkan ini sebenarnya bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Karena itulah kenapa saya sampai anak saya mendengar orang membicarakan Reski di belakang dia. Sampai anak saya melihat ada foto dia waktu kecil digendong oleh Reski gitu kan. Bahkan pada saat setelah Keke lahir pun Reski beberapa kali kan datang ke rumah, minta izin untuk bawa Keke jalan-jalan ke tempat syuting gitu loh. Dan asistennya dia yang namanya Tono itu juga sering nganterin Reski ke rumah. Anak aku mana katanya. Jadi waktu lahiran dia langsung datang berdua sama adiknya. Nggak lama beberapa hari kemudian bapaknya nyusul ya. Bapaknya nengok juga, itu yang dia bawa kado stroller buat Keke. Iya betul. Jadi itu juga pertanyaan netizen yang banyak masuk ke DM saya, menghina ya. Perempuan bersuami gini-gini. Pakai logika saja. Kalau saya perempuan bersuami, Reski dengan gampang kok keluar masuk rumah saya gitu saat itu ya, untuk main, nengok Keke. Kalau saya punya suami mana sih yang nggak marah? Ada ada laki-laki lain masuk ke rumah? Saat itu saya sedang menjalani proses cerai, dan memang keluar surat cerai itu kita tahu sendiri di Indonesia itu butuh waktu untuk dapat salinan resminya, gitu loh. Jadi tidak benar kalau mengatakan saya masih bersuami saat dengan Reski Aditya. Tidak, saya sedang dalam proses menunggu surat cerai saya keluar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.